1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang baik, yang soleh dan soleha. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran di kelas 5 kali ini. Sekarang kita memasuki tema 2, subtema 2 di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 3. Dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. 4. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. 5. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang, mari kita bukunya dibuka pada halaman 85. Nah, di sini dijelaskan bahwa Edo dan teman-temannya akan melaksanakan musyawarah ya. Nah, di dalam musyawarah ini Edo dan teman-temannya memilih siapa yang memimpin musyawarah tersebut. Nah, di situ dipilihlah Edo dan Siti sebagai penulisnya. Nah, pada saat bermusyawarah, kita akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Nah, pendapat tersebut dapat berbeda-beda atau bahkan bisa saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, di sini kita jelaskan ya, dalam mengambil keputusan, kita harus didasarkan pada beberapa nilai-nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut antara lain adalah yang pertama, nilai kebersamaan. Nah, pengambilan keputusan ini harus dilaksanakan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi bebas di sini artinya adalah tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Namun, pendapat yang diberikan harus logis, harus masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, setiap peserta haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Jadi dengarkan dulu ketika ada orang yang mengemukakan pendapat. Nah, bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nah, yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Nah, di sini adalah adanya nilai persamaan hak ya, yaitu seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka juga diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Nah, itu adalah nilai-nilai penting yang harus diterapkan ketika kita melaksanakan musyawarah. Nah, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan musyawarah itu? Nah, musyawarah itu adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan bersama. Nah, keputusannya ini adalah keputusan yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Nah, musyawarah ini berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama-sama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Nah, jadi dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan mufakat? Nah, mufakat ini artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, jadi yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Nah, di dalam proses musyawarah, kita pasti mendengar pendapat dari peserta musyawarah ya. Nah, pendapat tersebut kan bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Tapi apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Nah, keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, bagaimanakah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama harus sesuai dengan kepentingan bersama, harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan siapapun ya. Yang ketiga, harus dengan pertimbangan moral dan hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan nurani yang luhur. Nah, di dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat ini, kita juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Nah, ini adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah harus dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Jadi harus dipahami bahwa kita adalah satu keluarga ya ketika kita melaksanakan musyawarah. Yang ketiga, harus mengutamakan kepentingan umum. Jadi harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita menyela ketika orang lain berbicara saat bermusyawarah. Dengarkan dulu dengan seksama. Baru kita boleh menanggapi atau menyanggah. Nah, yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak asal-asalan. Yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Karena kalau sudah diputuskan, kalau sudah mufakat, maka keputusan itu tidak bisa diganggu gugat. Yang ada hanyalah laksanakan keputusan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bagaimanakah tata cara dan persyaratan musyawarah?
Nah, yang bermusyawarah itu ada tata caranya ya. Nah, yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jangan terlambat. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah batasan harus berapa persen anggota yang hadir pada saat musyawarah tersebut. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Nah, yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh orang banyak. Jadi, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Nah, bagaimana cara mengeluarkan pendapat dengan baik? Nah, caranya adalah yang pertama, terlebih dahulu harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Jadi jangan langsung serta-merta bicara, tapi harus minta izin dulu. Yang kedua, baru boleh berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu dulu ya sampai pembicaraan yang lain selesai. Dan yang keempat, bersikap sopan tentunya. Jadi ketika kita bicara, harus tetap sopan ya, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kelima, suaranya harus cukup jelas. Jadi jangan pelan-pelan, tapi harus dengan lantang. Nah, itu adalah cara-cara mengeluarkan pendapat. Nah, sedangkan sikap dalam musyawarah, nah, kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu adalah sikap atau adab ya dalam melaksanakan musyawarah. Tadi di awal telah dijelaskan ya bahwa Edo dan teman-temannya sedang melaksanakan musyawarah ini. Nah, musyawarah ini adalah mengenai tentang rencana pelaksanaan peragaan tari. Nah, di sini Edo dan teman-temannya membahas bagaimana persiapan atau apa saja yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari tersebut. Nah, adapun persiapannya adalah yang pertama menentukan bentuk karya tari. Nah, bentuk karya tari ini kan bermacam-macam, ada tari tunggal, berpasangan, atau kelompok. Nah, perlu ditentukan juga ini sebelum peragaan dimulai. Nah, yang kedua, memilih karya tari. Nah, pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan juga. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jadi jumlah penari ini disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Nah, jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Nah, yang keempat, memilih properti tari. Nah, properti ini perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan. Nah, karena tujuannya adalah agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Nah, bisa melalui kaset, CD, ya, harus dipersiapkan. Yang keenam, memilih busana tari. Nah, busana ini kan berbeda-beda ya, harus sesuai juga dengan tema tari yang dibawakan. Nah, saat ini banyak ya persewaan busana dari berbagai sanggar sehingga memudahkan kita dalam menyiapkan busana tari. Nah, itulah persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika kita akan melaksanakan karya seni tari. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Nah, kita telah belajar tentang musyawarah ya dan persiapan dalam menari. Nah, baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan
Ananda bisa memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.